yang berikut kelancaran dan juga cuaca yang baik, serta juga menjauhkan dari segala hal-hal yang buruk yang tidak berhubung kepada kita, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan penuh sukacita dalam kami merayakan kemenangan dan kemerdekaan Tuhan Yesus Kristus. Berkati pula panitia yang telah berjerih lelah ya Tuhan untuk mewujudkan acara ini, dan semua pihak yang telah ambil bagian sehingga acara ini dapat terselenggara. Juga kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri, kita akan masuk dan mengambil Mazmur 16. Barangnya beda, nggak bisa, dia bukan kain. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dipersilahkan kepada Vokal Group Samson untuk menyampaikan puji-pujian.
Cek, cek, cek. Yesus Tuhanku, sungguh besar kasih-Mu untuk hidupku yang penuh pencobaan. Lebih besar Engkau dari segalanya, indahnya hidup ini bila bersamamu. Aku merasa hidup ini tak tentram, resah hatiku berjalan tanpa Tuhan. Namun Engkau
Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan melandasi ibadah Paskah di hari ini dengan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema dari kitab Roma pasal 8, subtema kitab Roma pasal 8 ayat 19 sampai 23. Kitab Roma pasal 8 ayat 19 sampai 23. Nanti saya minta salah seorang anak membacakan kitab ini, ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami boleh hadir di sini semuanya karena kemurahan dan anugerah-Mu. Kami boleh ada di tengah-tengah kebersamaan persekutuan kami, semuanya juga karena kemurahan dan anugerah-Mu. Kami menaikkan puji syukur limpah terima kasih kepadamu Tuhan, pemilik kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur ketika kami boleh dipertemukan, dipersekutukan dalam kebersamaan kami sebagai umat-Mu Tuhan di sektor pelayanan sembilan. Di tengah-tengah perayaan Paskah pada saat itu, kami rindu Tuhan hadir melawatkan melalui kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan dengan Roh Kudus, Roh Kudus-Mu yang akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang disampaikan sungguh kami mengerti, kami paham, dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh setia mendengar, melakukan firman, dan kami boleh dilayakkan hidup di hadirat-Mu. Inilah permohonan kami di dalam tangan kasih kuasa-Mu Yesus Kristus yang sudah bangkit membawa kemenangan bagi kami. Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri, dan juga anak-anak. Sudah ditunjuk seorang anak membacakan Alkitab ini, dari Roma pasal 8 ayat 19 sampai 23. Adakah mic-nya bisa? Satu mic boleh? Boleh ya? Siapa namanya? Immanuel. Manuel. Oh, kurang I aja ya. Roma pasal 8 ayat 19 sampai 23. Ayat 19 23. Bisa? Ya. Silakan Manuel. Sebab dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Terima kasih, Mel. Anak-anak, Bapak Ibu Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kedengaran ya, Bapak
Kurang. Anak-anak, Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi. Bagaimana tadi perasaannya di dalam bus? Adem. Ada sukacita? Atau ada tadi yang mengeluh? Aduh, lama sekali jam ini. Ada yang mengeluh? Pakai AC tadi busnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur boleh bertemu berjumpa di sini. Saya baru tahu di sektor 9 itu ada vokal grup Samson. Ya, adakah vokal grup tandingannya Delila? Saya mau tanya aja, ada nggak Delila gitu kan? Harusnya, biasanya Samson tuh rambutnya. Tadi makanya saya perhatikan ini grup Samson. Kekuatannya kan di rambut kan? Gatra panjang. Enggak, saya perhatikan. Oh, cuma berapa yang rambutnya panjang. Tuh, itu pun diikat, gitu kan? Samson kan kekuatannya di rambut, gitu kan? Delila di mana kekuatannya? Di rayuannya. Ada. Makanya dia ada vokal grup Delila kan? Nanti kalau ada vokal grup Delila, nanti nyanyinya kayak cacing kepanasan di gereja nanti kan? Baik, anak-anak, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diajak. Walaupun kita sudah mengingat rayakan Paskah bersama-sama persekutuan jemaat, tapi hari ini kita mau fokuskan dalam kebersamaan kita di sektor, gitu ya. Kita diajak merenungkan satu kebenaran yang sangat dalam. Kebenaran itu adalah bahwa Kristus bangkit bukan hanya berbicara tentang keselamatan untuk kita. Kristus bangkit itu bukan bicara untuk keselamatan untuk kita manusia saja. Kita lihat firman Tuhan mau mengatakan itu tentang seluruh ciptaan. Ternyata Kristus bangkit itu membawa kemenangan keselamatan itu bukan cuma untuk manusia, tapi untuk seluruh alam ciptaan Tuhan. Ya, lihat pembacaan kita. Dan pemulihan untuk seluruh ciptaan. Rasul Paulus menggambarkan bahwa semua makhluk alam semesta ini sedang menantikan saat pembebasan, menantikan pemulihan dari kerusakan. Jadi bukan kita saja Tuhan berkuasa sudah menang atas dosa-dosa dan maut, tapi ternyata alam ciptaan Tuhan juga ini sedang menanti. Bahkan dikatakan apa? Mereka mengeluh. Bayangkan, bukan hanya manusia yang sedang menunggu, tapi juga bumi, pohon-pohon. Tapi pas memang kita ibadah di sini, kita lihat alam ciptaan Tuhan yang banyak ini sampai di sana tuh di pantai. Sampai juga tadi ada lalat-lalat kan, itu ciptaan Tuhan. Ada nyamuk-nyamuk, itu juga ciptaan Tuhan. Bapak ini lah yang tahu. Di mana belinya, Pak? Yang kita ribut, sedang menunggu. Semuanya sedang mengeluh dalam tanda kutip ya, dan berharap akan pemulihan dari Tuhan. Dan kita mau lihat firman Tuhan hari ini. Pertama mau dikatakan begini, ciptaan Tuhan turut mengeluh dan menantikan pemulihan. Itu yang pertama. Paulus berkata bahwa seluruh makhluk sama-sama mengeluh. Nah, mungkin yang lain tidak bisa merasakan sakit bersalin, cuma ibu-ibu yang sudah melahirkan. Benar apa betul? Boleh kita tanya ibu-ibu yang sudah melahirkan untuk menggambarkan sakit bersalin ini loh. Tapi yang normal ya, bukan yang sesar. Adakah yang bisa mewakili supaya kami semua dapat gambaran ternyata sakit bersalin itu seperti ini? Boleh? Oh, PKLU. Bapak Stani bilang PKLU, panitia bilang PKLU. Boleh? Udah lupa. Oh, so lupa rasa itu kan. Seperti lagu. Sungguh sayang beta mati rasa nona. Mati rasa kah? Belum kan? Coba colek oma-oma. Masih sensi loh, masih gini, gitu ya. Kan nama ya? Boleh berbagi? Bagaimana? Supaya tahu gambarannya.
sakit bersalin itu bagaimana gitu loh. Kasih mic, kasih mic. Kasih mic. Kasih mic itu. PKLU. Hijau. Apa salam PKLU? PKLU Oma. Dengar ya yang muda-muda. Ayo Oma, silakan Oma. Bagaimana itu? Biar kami dan juga vokal grup Samson tahu gitu loh. Kalau sakit bersalin ya, Iya. saya semua anaknya lahir normal. Oh, Nah, itu sakit yang paling sakit. Pokoknya yang top lah sakitnya. Kemarin saya pokoknya jangan, dengan anak muda saya bilang jangan sekali-sekali ngelawan ibumu terutama saya bilang. iya. Karena disitulah paling sakitnya. Tapi begitu lihat anak lahir rasanya hilang semua sakit itu. Ya itulah Tuhan beri suatu sukacita yang menghilangkan sakit-sakit itu. Jadi bapak-bapak juga harus ngerti kalau istrinya banyak ngeluh soal. dengar loh Pak. Jadi ya itulah yang kita bisa bagi supaya bapak-bapak juga menghargai ibu yang sudah melahirkan maupun yang sesar pun ya sesudah sesar sakit juga. Iya. Makasih Bu. Makasih Oma. Sudah Bapak Ibu, anak-anak sudah ngerti sakit bersalin itu. Sakitnya di sini tapi dari kepala sampai kaki terasa luar biasa. Baru bukaan pertama. Ya. Dokter belum datang. Nanti dokter datang tinggal anaknya sudah keluar baru dokter tanda tangan. Ada dokter di sini? Untung tidak ada. Ya kan? Sakitnya kan luar biasa ya. Apalagi kalau sudah masuk rumah sakit, sudah pecah ketuban katanya ya. Tahu-tahu belum keluar anaknya, kita kan, maaf kata. Apalagi kalau pakai digunting ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu dipakai digunting kan, kedengaran guntingnya dibunyi, kayak gunting kain gitu loh. Soalnya Pak Bukit waktu istrinya melahirkan kan, Pak Bukit di sini loh, yang dipegang ke lehernya gitu ya Pak ya. Sekalian istrinya jambak-jambak gitu kan, kesempatan ya ibu-ibu ya. Kalau melahirkan kan ditarik bajunya sengaja kan. Itu dendam kesumat, itu bukan minta sandaran. Tapi nggak kapok-kapok Bun. Iya. Waktu itu teriak-teriak ampun. Tahu punya sampai 5 kan. Dalam arti sakitnya itu luar biasa. Karena ketika sakit bersalin mau melahirkan itu juga perjuangan nyawa. Kadang ketika tarikannya salah, kadang suka kayak terputus di sini. Benar ibu-ibu? Ya. Jadi sakit bersalin itu sakit yang luar biasa. Ya. Dan kita melihat ini gambaran yang sangat kuat. Kenapa dikatakan oleh Paulus sakit bersalin? Karena sakitnya ini luar biasa dan sangat kuat. Dan mau dikatakan begini, dunia ini sedang sakit. Ya, kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari. Lihat saja hutan ditebang. Dari kita jalan dari rumah tadi, ada kan hutan dibakar. Kadang kita tidak menjaga alam, buang katanya puntung rokok sembarangan, lalu terjadi kebakaran. Ya, lalu juga ada dibakar sengaja, lalu ditebang gitu ya. Lalu juga lihat laut dipenuhi sampah, nggak tahu di sini ya. Ada sampah dibuang sembarangan. Atau mungkin ketika naik kapal laut, kapal kelut ya, gampang saja buang aja dari atas kapal. Akhirnya numpuk, lautnya jadi lautan sampah. Selanjutnya udara ini semakin tercemar. Makanya dilarangkan bakar sampah. Tapi bagaimana tidak bakar sampah? Sampah saja diangkut lama sekali. Kadang sampai 1 bulan, iya kan? Nah, itu kok sudah ada yang bakar-bakar ya? Bukan bakar sampah. Semoga itu mau sampai sudah batuk kena asapnya. Polusi. Tapi nanti hasilnya dimakan. Sedap. Kita juga bisa melihat kehidupan sehari-hari apa? Perubahan iklim yang tidak menentu. Panas, tahu tiba-tiba hujan deras, pakai angin lagi kencang. Beberapa hari yang lalu kan angin kencang subuh-subuh itu. Nah, juga kadang kita ini buang sampah sembarangan.
Ya kan? Ini ada tempat sampahnya ya. Bahkan di gereja sampai ada imbauan. Dimohon kerjasamanya untuk tidak meninggalkan sampah di tempat duduk masing-masing. Sampai dibuat pesan seperti itu. Mungkin kita sering ke gereja, selesai gereja itu rak-raknya itu bangku ada sampah-sampah, permen, bungkus ciki, atau juga minuman bekas botol minum kita. Makanya sampai di bawah itu diterus pesan, jangan meninggalkan sampah, ya kan? Nah, kita diingatkan untuk ternyata dunia ini sedang sakit. Semua ini menunjukkan bahwa ciptaan Allah tidak lagi berada dalam kondisi yang semula baik, ya kan? Seperti ketika Tuhan menciptakan, ternyata keadaan dunia ini tidak berada dalam keadaan yang baik ketika Tuhan menciptakan awalnya. Namun saudara, keluhan ini bukan tanpa harapan. Seperti seorang ibu yang sakit bersalin, sakit itu rasanya menuju kepada kelahiran, yaitu kehidupan baru. Artinya ada pengharapan. Yang kedua, kebangkitan Kristus adalah awal pemulihan. Kebangkitan Kristus adalah tanda bahwa kuasa dosa dan kematian tidak berkuasa lagi, tapi telah dikalahkan. Ini bukan hanya kemenangan rohani bagi kita manusia, tapi juga awal dari pembaharuan seluruh ciptaan. Lalu mungkin kita bertanya, kebangkitan Kristus itu memberikan kita harapan. Lalu bagaimana kita harus memperlihatkan sebagai tema kita? Dalam memelihara, merawat seluruh karya alam, berarti seisi alam ciptaan Tuhan, bagaimana kita merawatnya? Tapi sebelumnya kita mau melihat dulu, kebangkitan Kristus itu memberikan kita harapan bahwa kehidupan baru itu nyata. Ketika Kristus sudah bangkit, kita yang tadinya dikungkung dengan kuasa dosa dan maut yang harusnya kita tanggung, tapi ketika dia bangkit membawa kemenangan, kita sudah dibebaskan, dipulihkan, dan kita sudah dimerdekakan. Dan pemulihan itu pasti terjadi. Yang kedua, dan itu memperlihatkan bahwa Allah tidak meninggalkan dunia ini. Nah, kalau Kristus bangkit berarti ada masa depan bagi dunia ini. Tapi pertanyaannya, bagi saya dan saudara, apa peran kita? Apa peran saudara sebagai orang percaya? Yang ketiga, kita dipanggil bertumbuh dalam tanggung jawab, itu tema kita. Paulus mengatakan bahwa kita telah menerima Roh Kudus. Tadi vokal grup Samson, kalau Bapak Ibu simak ada Roh Kudus dikatakan kan. Sebenarnya vokal grup Samson itu sudah menjadi doa sebelum firman dibacakan, pembacaan Alkitab. Roh Kudus membimbing, menuntun. Kalau Bapak Ibu menyimak pujian yang tadi disampaikan, karena kadang pujian itu Bapak Ibu juga mau menyatakan tentang firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita berlakukan dalam kehidupan kita. Makanya ketika dia menyampaikan pujian, simaklah, perhatikanlah. Bukan hanya hendak memuji, memuliakan nama Tuhan, tapi ada pesan yang mau disampaikan untuk kita semua. Nah, Paulus mengatakan bahwa kita yang telah menerima Roh Kudus juga mengeluh dalam tanda kutip, sambil menantikan penebusan kita di dalam Yesus Kristus. Sambil menantikan penebusan tubuh kita, artinya kita hidup di antara sudah dan sebelum. Sudah diselamatkan, tetapi belum sepenuhnya dipulihkan. Dalam masa penantian ini, saya dan saudara kita dipanggil untuk diam. Kita tidak dipanggil untuk diam, tapi untuk bertumbuh. Bertumbuh dalam hal apa? Ini tema kita kan? Kebangkitan Kristus mendorong kita untuk bertumbuh. Dalam apa? Dijelaskan lagi. Dalam memelihara dan merawat seluruh karya alam. Allah. Itu yang mau dikatakan. Bertumbuh dalam kesadaran bahwa kita ini manusia adalah pengelola ciptaan Allah. Ketika Tuhan menciptakan kita manusia segambar dan serupa dengannya, kita diberikan tanggung jawab. Bertanggung jawab untuk alam ciptaan Tuhan. Kita pengelola, kita bukan pencipta. Sejak awal Tuhan memberikan manusia mandat. Sejak awal Tuhan memberikan kita manusia mandat. Apa mandatnya?
penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Bukan berarti mengeksploitasi, bukan, tetapi mengelolanya dengan kasih dan tanggung jawab. Kalau kita lakukan itu, maka tidak ada orang yang seenak-enaknya menebang pohon-pohon demi kepentingan diri sendiri, akan memperkaya diri. Tidak akan ada orang membabat semua lalu bangun perumahan. Akhirnya yang terjadi apa? Ketika hujan turun longsor, maka rumah-rumah juga jadi ambruk, roboh. Kalau kita bertanggung jawab terhadap alam ciptaan Tuhan, maka kita tidak akan buat jalan seenaknya, tutup dengan aspal apa, sehingga ketika air hujan turun tidak ada rembesan karena tanah tertutup dengan aspal, dengan beton. Kita diingatkan mengelola dengan kasih dan tanggung jawab. Yang keempat, iman yang hidup itu terlihat dari kepedulian. Bapak Ibu Saudara, iman yang sejati tidak hanya terlihat dalam doa. Iman yang sejati tidak hanya terlihat dalam ibadah yang kita lakukan, tapi juga dalam cara kita memperlakukan dunia ini. Coba di rumah, anak-anak di rumah, siapa yang suka habis pakai tisu terus dikuel-kuel lah, lalu letakkan sembarangan? Siapa di rumah yang kalau habis pakai tisu terus dikuel-kuel terus ditaruh sembarangan? Siapa? Anak-anak di rumah, siapa yang suka begitu? Siapa yang suka pakai tisu? Siapa? Siapa? Oh, ini anak ya Pak? Umur berapa anak? Anak-anak siapa di rumah yang suka buang sembarangan sampah? Siapa? Siapa? Kenapa kamu lihat ke kiri? Bapakmu di sana ya? Anak-anak siapa yang suka pakai tisu? Mana sih tisu nih? Gini loh. Minta ya satu ya. Siapa yang suka di rumah pakai tisu gini? Terus taruh di meja atau taruh di bawah kolong tempat tidur? Siapa? Siapa? Hah? Siapa? Papa. PKL bilang bapak-bapak biasanya. Yang bilang PKLU, jadi tidak ada yang berani protes. Apalagi kalau yang bilang seorang ibu, karena katanya surga itu di bawah telapak hoax. Itu katanya seperti itu, simbol saja bahwa kita harus menghormati orang tua kita aja. Siapa anak-anak kamu kok nggak berani? Ini sekolah minggu kan? Ikut sekolah minggu kan? Siapa yang suka buat tisu habis keringetnya diletakkan sembarangan di meja, di kursi? Siapa? Kalian nggak suka perhatikan ya? Bapak, adik yang suka buang tisu sembarangan, adik. Oh itu adiknya, cucunya opung ya, cucu opung ya. Kadang kan kita begitu ya. Kadang juga kita bapak-bapak ya, taruh di meja. Nanti mulai istrinya, ya kan? Istri mulai ucapkan doa, gitu ya kan? Gitu. Gitu. Tapi itu nanti terulang lagi seperti biasa. Ya. Lalu siapa? Baju kotornya dilempar di bawah tempat tidur. Siapa anak-anak? Abang kah, adik kah? Hah, siapa? Anak-anak cewek ini? Kamarnya seperti kandang domba tempat Yesus lahir. Nanti mama tinggal tarik itu tempat tidur, tahu-tahu sudah ada. Siapa yang suka lemari bajunya, ambil baju seenaknya, lalu berantakan. Grup Samson ya. Padahal ibu sudah susun rapi-rapi, perlu tinggal tarik. Nanti ibunya datang bilang apa? Merep. Yang bilang ibu itu loh merepet. Iya kan? Kita tidak menjaga juga kebersihan mulai di rumah, ya. Coba, tidak membuang sampah sembarangan, harusnya kan kita lakukan itu.
Makanya lihat ini di Batam, lihat kan, jalan-jalannya banyak sampah. Orang buang sampah juga sembarangan, jauh dari rumahnya, bisa saja dibuang di tempat lain. Bahkan di pinggir jalan itu kalau kita jalan banyak tumpukan sampah. Padahal katanya setiap pagi ada yang suka bersih-bersih kan. Tapi ternyata yang lebih parah lagi, sudah mobilnya bagus, ini di jalan ya, mobilnya bagus, tahu buka kaca jendelanya, buang sampah. Padahal mobilnya, wow. Lebih parah lagi di belakang kacanya ada Jesus is my savior. Haleluya. Ternyata buang sampah gitu ya. Gak usah saya bilang itu nomor berapa nomor mobilnya, cuma di foto saja. Contoh sederhananya juga Pak, menghemat air dan listrik. Di rumah yang suka jadi checker, suruh cek ini, cek ini, siapa? Ibu, iya kan? Sebelum tidur dia cek lagi, lampu dimatikan, keran air secukupnya atau seperlunya dipakai supaya tidak boros. Itu kadang kita, listrik juga kadang kalau tidak dipakai, tidak diperlukan, tidak usah dinyalakan, dihemat. Nah, yang selanjutnya, ada yang ibu-ibu suka menanam di rumah, punya bunga-bunga. Kayak kemarin saya ibadah, bagus bunga-bunganya ya, cantik. Hati-hati ibu-ibu, kalau pendeta pimpin di rumah, terus dia sudah lihat bunga, dia bilang ini, ih bagus bunganya ya bu, itu ada tandanya, dia minta itu. Makanya kalau pendeta datang, sembunyikan bunga-bunganya, ya kan? Ada yang di rumah yang suka siram tanaman, siapa? Yang di sini bilang bapak, itu loh bapak. Yang di sini ibu, bapak loh. Benar Ibu Nelly, Ibu Nelly, benar bapak yang nyiram, bapak yang sana juga. Pak, coba tunjuk mana istrinya. Haleluya, enggak apa-apa. Pacarnya mana Pak? Ada pacarnya loh. Itu ada pacar. Istrinya mana yang suka, bapak-bapak ini yang tadi bilang siram tanaman, mana istrinya? Termasuk saya, soalnya bapak saya yang siram tanaman, tidak usah takut. Kan pembagian tugas kan? Iya. Opung ini tapi logatnya Jawa loh. Medok banget. Yang keempat, contoh sederhana, tidak merusak lingkungan demi keuntungan pribadi. Anak-anak, siapa kalau lewat rumah tetangga terus lihat bunga dipetik? Bukan saya. Ada pohon mangganya tetangga langsung dipetik, siapa? Bukan saya. Hah? Siapa? Gak ada? Gak ada? Ibu-ibu ketika ada kedukaan terus pergi ke daerah mana ambil bunga petik-petik? Ada. Kalau ada yang meninggal, ibu-ibu kita kumpul yuk, kita kesini, tanaman orang diambil. Tapi kan sektor 9 enggak ya, ini sektor lain di Immanuel. Pakai di foto lagi, nanti ditangkap baru viral. Kadang kan rumahnya kosong, kita bilang begini kan Bu, minta bunganya ya Bu, terus dijawab sendiri, ambil saja. Itu dosa pembenaran itu Bang Ibu. Jangan merusak lingkungan. Walaupun pohon mangga tetangga itu larinya ke rumah kita. Ada pohon mangga tetangga larinya ke rumah ibu-ibu? Yang lari ke rumah saya itu punya saya, katanya gitu kan. Padahal pokoknya di mana? Rumah tetangga. Tapi kita merasa mengakui itu punya saya, gitu kan? Nah, kita diingatkan tidak merusak lingkungan demi kepentingan pribadi, keuntungan pribadi. Mungkin hal-hal ini yang saya sebutkan terlihat kecil Bapak Ibu, tapi ini adalah bentuk nyata dari iman yang bertumbuh. Misalnya begini, ada seorang anak kecil yang setiap hari menyiram satu pohon kecil di depan rumahnya. Lalu orang-orang yang melihatnya itu menganggap hal itu sepele. Tapi setelah beberapa tahun ternyata pohon yang disiram oleh anak kecil itu menjadi besar dan memberikan keteduhan.
bahkan menjadi tempat orang berteduh. Nah, iman juga seperti itu Bapak Ibu. Hal kecil yang kita lakukan hari ini bisa membawa dampak besar di masa depan. Hal kecil apa? Mungkin tadi kita ada yang ikut beres-beres, bantu angkat-angkat barang. Lalu ketika kita melihat ada sampah, kita ambil, kita buang ke tempat sampah. Lalu nanti setelah acara kita bantu beres-beres terpal-terpal ini. Mungkin itu dianggap hal yang kecil, sepele. Tapi justru hal yang kecil itu kita lakukan hari ini bisa membawa dampak besar di masa depan. Yang kelima, gereja dipanggil menjadi berkat. Kita gereja, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi seluruh ciptaan Tuhan. Nah, seringkali kita berpikir bahwa tugas gereja hanya soal manusia. Seringkali kita berpikir tugas gereja adalah soal manusia. Tapi firman Tuhan hari ini memperluas pandangan kita. Keselamatan Allah itu mencakup seluruh ciptaannya. Artinya, gereja bukan hanya tempat ibadah. Gereja adalah agen pemulihan. Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudara adalah agen pemulihan dunia. Ketika gereja peduli lingkungan, itu bukan sekedar tren. Ketika gereja peduli lingkungan, itu panggilan iman. Jadi nanti ketika kita di gereja lalu lihat ada sampahnya berserakan, inisiatiflah ambil gitu loh. Jangan berpikir, oh itu kan tugasnya koster, oh itu kan tugasnya security. Tapi kita juga adalah gereja. Orang-orang yang ada di dalam itu, kita adalah gereja. Kita juga peduli dengan lingkungan sekitar kita. Kita adalah agen pemulihan dunia ini. Yang keenam, pengharapan yang menguatkan. Roma pasal 8 ini mengajarkan kita bahwa sekalipun dunia ini sedang mengeluh, kita tidak kehilangan harapan. Kenapa kita tidak kehilangan harapan? Ada yang tahu Bapak Ibu, kenapa kita tidak kehilangan harapan? Kenapa kita tidak kehilangan harapan? Karena apa? Karena Yesus telah bangkit. Benar Bapak. Karena Kristus sudah bangkit. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Roh Kudus sudah diberikan. Ada tadi dalam pujiannya vokal grup Samson. Yang ketiga, pemulihan sedang berjalan. Kita sedang mengalami pemulihan. Kita hidup dalam pengharapan, bukan keputusasaan. Walaupun ada persoalan apapun yang kita hadapi, tantangan-rintangan luar biasa, jangan putus asa. Kita hidup dalam pengharapan karena Kristus sudah bangkit. Lihat saja seorang petani ketika menanam benih di tanah yang kering, secara kasat mata mungkin kita lihat tidak ada perubahan. Tetapi petani itu tetap setia menyiram, merawatnya. Seperti tema kita, memelihara dan merawat. Karena apa? Karena petani percaya suatu hari benih itu akan tumbuh. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara di sektor 9 ini. Apa yang kita lakukan hari ini dalam merawat ciptaan mungkin belum terlihat hasilnya. Tetapi Tuhan melihat dan masa depan sedang dipersiapkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kebangkitan Kristus bukan hanya memberi kita hidup yang kekal. Kita tahu Kristus bangkit, hidup, kita memperoleh hidup yang kekal. Tapi kita diingatkan, kebangkitan Kristus bukan hanya memberikan kita hidup yang kekal. Tapi apa? Tapi kita juga dipanggil untuk hidup yang bertanggung jawab di dunia ini. Itu kita diingatkan. Karena itu mari kita bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kepedulian. Ketika ada sesama kita mungkin menghadapi persoalan, kita peduli satu dengan yang lain. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita menghibur satu dengan yang lain. Ada yang menangis, kita pun ikut menangis. Ada yang bersedih, kita ikut bersedih. Ada yang bergembira dan bersyukur, kita pun ikut di dalamnya. Mari kita bertumbuh dalam tindakan, bukan cuma dalam kata-kata saja. Sehingga melalui hidup kita, dunia ini boleh merasakan sedikit demi sedikit pemulihan dari Tuhan. Karena pada akhirnya Bapak Ibu dan juga anak-anak, kita semua menantikan saat di mana Allah menjadikan segala sesuatu baru. Dan sampai saat itu tiba, kita dipanggil untuk merawat, memelihara
apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita mau bertumbuh bersama-sama dalam iman harap kasih kita kepada Yesus Kristus, dan kita dipanggil untuk memelihara dan merawat seluruh ciptaan Tuhan. Mulai dari diri kita, keluarga kita, lalu persekutuan kita, lalu dalam kehidupan kebersamaan kita sebagai masyarakat di kota Batam ini. Selamat Paskah, hadirkan senantiasa kasih dan cinta Tuhan dalam kita memelihara merawat alam ciptaan Tuhan. Ketika awal Adam diberikan tanggung jawab itu, dan hari ini kita diingatkan untuk melaksanakan sebagai pengelola ciptaan Tuhan, sehingga melalui kerja tanggung jawab kita, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terpujilah Kristus dan firman-Nya. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 194 bait 1 dan 2, Dikau yang bangkit maha mulia. Mari anak-anak, biasanya sekolah minggu, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa ya anak-anak. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita sampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Di hari yang Engkau berikan bagi kami, ada sukacita dan kasih-Mu hadir dalam kebersamaan kami Tuhan, sebagai umat milik kepunyaan-Mu di GPIB Jemaat Immanuel Batam di sektor pelayanan 9. Kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini, di Pantai Eliora. Terima kasih untuk Tuhan kasih kami luar biasa, penyertaan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, bahkan berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa, sehingga kami boleh ada dalam kebersamaan kami di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, bahkan dilawat dengan kebenaran firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, Engkau menciptakan kami serupa segambar dengan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan memberikan kami tanggung jawab untuk mengelola alam ciptaan Tuhan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan. Kami diingatkan ya Tuhan supaya bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kepedulian, bertumbuh dalam tindakan nyata. Mampukan kami Tuhan untuk menjaga alam ciptaan Tuhan ini
dengan sungguh-sungguh, sehingga dalam masa penantian kedatangan-Mu ya Tuhan, kami boleh merawat, memelihara alam ciptaan Tuhan ini. Kami boleh melihat kebangkitan-Mu ya Yesus Kristus, mendorong kami untuk bertumbuh dalam merawat, memelihara alam ciptaan-Mu ini ya Tuhan. Sehingga pada saat Engkau datang kami boleh mempertanggungjawabkan ketika awal Engkau menciptakan kami manusia. Engkau memberikan kami mandat untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang Tuhan anugerahkan berikan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, yang setia dan taat. Kami mengucap syukur juga di tengah-tengah persekutuan ini, Tuhan hadirkan rekan-rekan sekerja Tuhan yang selalu setia menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan ini dalam masa bakti yang Tuhan anugerahkan. Karena itu berkati setiap diaken penatua, pengurus pelayanan kategorial, pelayan PAPT, bahkan panitia-panitia yang mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan secara khusus di sektor 9, panitia perayaan Paskah di sektor 9. Berkati semua panitia atau tim kerja yang sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk kami boleh terima nikmati bersama-sama di hari ini. Cinta dan kasih Tuhan melingkupi bukan hanya panitia tapi rekan-rekan sekerja Tuhan yang lainnya juga, memampukan mereka untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menyambut anugerah berkat Tuhan di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih juga untuk setiap jemaat-Mu yang boleh hadir, yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan juga berkati petugas liturgi, pembawa pundi persembahan, penyampaian doa berkat, bahkan semua yang terlibat dalam ibadah hari ini, pengisi pujian. Tuhan berkati semuanya ya Tuhan. Baik vokal kru Samson, baik juga paduan suara atau vokal kru PKP, bahkan juga yang akan menyampaikan puisi. Tuhan berkati melalui talenta yang Tuhan berikan, dipakai, dikembangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan juga tim yang menyiapkan sound system ini ya Tuhan, perangkat-perangkat yang dipakai dalam kegiatan dan ibadah ini, Tuhan juga berkati. Bahkan setiap ibu-ibu juga mengambil bagian dalam menyiapkan setiap hal yang akan kami nikmati di hari ini. Tuhan juga berkati tiap-tiap keluarga, tiap-tiap ibu-ibu yang menjadi bagian saluran berkat Tuhan hadir di siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang senantiasa hadir di tengah-tengah persekutuan pelayanan kesaksian kami sebagai umat milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kebaikan cinta Tuhan yang hadir, yang menghadirkan kebersamaan, saling menopang, saling membantu satu sama lain di tengah-tengah persekutuan sektor pelayanan 9. Biarlah mereka senantiasa merawat, memelihara kebersamaan ini, dan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kemurahan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan tadi perjalanan kami, Tuhan tibakan kami di sini dengan segala baik, dan kami juga mau menyerahkan acara demi acara yang akan kami laksanakan di hari ini sampai sore hari. Mereka yang mengambil bagian dalam acara-acara ini Tuhan berkati. Dan ketika kami boleh menyelesaikan kegiatan kami di hari ini dalam sukacita dan kasih Paskah, kami juga menyerahkan perjalanan kami nanti kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga sertai iringi kami, tibakan kami di rumah kami dengan segala baik. Dan kami juga berdoa bagi keluarga kami yang mungkin tidak bisa hadir, karena satu dan lain hal Tuhan juga memberkati kehidupan mereka masing-masing. Juga keluarga kami, anak-anak kami yang jauh terpisah dari kami, Tuhan juga menjaga memelihara kehidupan mereka, dalam mereka merangkai menggapai masa depan dan cita-cita harapan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan harapan kami, sukacita kami, yang kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah bangkit membawa kemenangan bagi kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ini saatnya kita memberikan persembahan kita. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat pesan Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunannya. Dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan pasangan saudara. Sambil kita memberikan persembahan kita, mari kita memuji Tuhan dari Kitab Wahyu 81 bait 1 dan 2. Allah sumber kebenaran. Mari kita mendoakan persembahan kita secara bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Tuhan. Terima kasih untuk berbagai hal yang memberikan kita akan mendengarkan kata sambutan
dan yang terakhir dari PHMC diwakili oleh Ibu Joyce. Di antara kata sambutan itu akan diselingi oleh persembahan pujian dari PKP dan juga persembahan puisi dari Ibu Diani. Yang pertama kami persilahkan kepada Ketua Panitia yaitu Bapak Katra untuk menyampaikan kata sambutan, dilanjutkan kemudian dengan persembahan pujian dari PLK TKP. Dipersilakan. Hidup ketua. Hidup ketua. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur karena rahmat belas kasih-Nya. Kita sekarang dapat berkumpul bersama di acara ibadah Paskah kita yang dilaksanakan di Pantai Eliora Barelang ini. Kami panitia berterima kasih atas support dan semangat dan donasi dari warga jemaat sektor 9 dari awal perencanaan sampai dengan pelaksanaan acara kita pada hari ini. Terima kasih juga buat Bapak Polsek, Om Jori, presbiter sektor kita. Terima kasih atas dukungan, nasihat, masukan dari Bapak Ibu. Terkhusus buat persekutuan kaum bapak sektor kita yang tangguh dan luwes, yang telah bekerja keras, berkorban tenaga, pikiran, ide. Kami ucapkan terima kasih kepada kaum bapak semua. Buat Om Perdi, Om Danang, Om Hawino, Om Stanley, dan Lay Adi sebagai motor tim panitia ini. Dan semua anggota tim panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terakhir, semoga ibadah Paskah kita ini semakin mempererat persahabatan dan persaudaraan antara kita warga jemaat sektor 9. Sektor 9 menyala. Selanjutnya persembahan pujian dari PKP dipersilakan. PKP. Ayo yang merasa PKP. Ada lagi. Terakhir. Semuanya yang nonton PKP. Yang nonton PKP nyanyi. Ya. Ya, ini persembahan PKP yang nonton PKP. Cek. Cek. Yes, Pak. Pak jangan dekat kali Pak, besarkan muka.
Buka PKP ya? PKP nya ya? Maka seksi acara. Buka PKP. Oi, Alto, sini, sini kan, kau lansia ya? Testing. Ada pulpen loh.
Terima kasih untuk PKP atas puji-pujiannya. Selanjutnya akan disampaikan kata sambutan dari Korsek Sektor 9, Bapak Yori, dipersilahkan. Baik Bapak Ibu, kesempatan sambutan ini saya juga mau mengajak Koordinator Sektor PKB, Pak Yan, dan Koordinator Sektor PKP. Silakan Ibu. Mari Bu ke sini. Baik, Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Ya, kenapa saya mengajak? Karena koordinator sektor PKB maupun PKP adalah rekan kerja dalam pelayanan kita. Ya, Bapak Ibu bisa melihat bahwa acara ini boleh berlangsung itu oleh karena kerjasama di antara kita. Ya, khususnya kalau pada saat ini adalah bagian dari panitianya adalah dari PKB dan didukung oleh PKP. Nah, di kesempatan berikutnya panitianya akan dari PKP dan akan didukung oleh PKB. Ya. Jadi kita mau bilang bahwa ketika kita mau bersama-sama, ketika kita mau bersatu, ketika kita mau saling mendukung, bahkan saling menopang, maka pelayanan kita akan menjadi berkat yang baik bagi jemaat semua. Ya. Di kesempatan yang baik ini juga kami mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Pendeta Ana yang sudah melayani kita di dalam ibadah pada pagi hari ini, dan tidak lupa juga kami mau menyampaikan puji syukur dan ucapan terima kasih bagi panitia, ya Pak Gatra dan tim yang sudah bekerja sedemikian rupa ya, untuk mempersiapkan acara ini. Ya, kiranya Tuhan memberkati Bapak beserta tim yang bersama-sama mempersiapkan acara ini sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik. Harapannya Bapak Ibu, mari kita bergembira, kita merayakan Paskah ini, kita merayakan akan kebangkitan Kristus, kita merayakan akan pembebasan, kita merayakan akan jalan yang sudah Tuhan berikan untuk pengampunan dengan sukacita pada hari ini. Dan jangan lupa jamnya juga terbatas ya panitia. Baik, terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Pak Korsek Sektor 9, Pak Korsek PKB dan Pak Ibu Korsek PKP. Selanjutnya kita akan mendengarkan puisi dari Ibu Diana Umbas. Dipersilakan. Pak Sus mau puisi juga. Pak Dudila mau puisi. Pak Sus mau dancer. Dia mau naik, tapi udah diisi Bu Diana ya udah. Serius tak? Biar disiapkan waktunya. Masih bisa, masih ada waktu. Paskah datang dalam badai. Paskah tiba di bumi, sedang merintih, mendidih kronis. Manusia tertindih ragu dalam ketakutan. Jiwa-jiwa manusia malas bergerak, meraung seperti menunggu mati. Takdir tak peduli, virus dosa jadi pemangsa. Kita juga
tidak peduli. Paskah datang membujuk jiwa raga agar tidak takut, karena Engkau memberikan pedoman keselamatan terakhir. Kematian hanya menunggu waktu, tetapi kebangkitan-Mu jadi pengharapan. Jam kematian bukti menjadi hakim. Kuasa-Mulah penentu kehidupan terakhir kami. Kami memuliakan Engkau penciptaku, segala karya yang telah Kau anugerahkan pada kami. Sayangilah bumi ini yang sekarat ini Tuhan, agar kami semua bisa bertemu dalam Paskah di waktu yang akan datang. Luar biasa. Terima kasih Bu Diana atas puisinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan PHMC. Dipersilakan kepada Ibu Joyce. Kayaknya kalau saya nggak pakai musik, Pak. Soalnya tadi Bu Diana pakai musik. Kalau saya nggak bisa pakai musik. Kayaknya nggak bisa puisi. Pantun. Kalau pantun nggak pakai musik, Pak. Aku Manado satu. Shalom. Bapak Ibu, anak-anak dan saudara yang dikasih Tuhan, yang kami hormati Ibu Pendeta Anna Leander Serang sebagai pelayan firman pada pagi hari ini, yang kami hormati Bapak Pendeta Heru yang boleh hadir bersama dengan Jemaat Sektor 9, seluruh presbiter Sektor 9, panitia dan jemaat Sektor 9 yang saya sapa kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kayak tadi ada agak deg-degan sedikit ketika mau sambutan, tapi diawali dengan puisi. Jadi kayak terbawa, jadi ini deg-degan sekali. Emosi ya. Bapak Ibu, saudara dan anak-anak, suatu sukacita kalau kita jemaat Sektor 9, seluruh jemaat Sektor 9 diberi kesempatan untuk datang dalam persekutuan merayakan hari Paskah kemenangan Yesus. Dan kita juga percaya bahwa kita telah menang ketika kita percaya bahwa Yesus bangkit dan pengharapan kita tidak sia-sia. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Immanuel Batam, kami mengucapkan selamat Paskah untuk jemaat Sektor 9. Kiranya dengan kita mengingat Paskah pada siang hari ini, kita boleh menjaga persekutuan kita. Jemaat Sektor 9 boleh bertumbuh dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena dalam satu persekutuan yang saling menguatkan, iman kita akan bertumbuh bersama-sama. Sekali lagi atas nama Majelis Jemaat GPIB Immanuel Batam, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Anak-anak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari berdiri. Ada banyak hal yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Untuk itu yang paling penting adalah agar kita senantiasa membuka hati untuk dipimpin dan dikendalikan oleh Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 182 bait 1 dan 2. Anak Allah turun ke dunia. Dan kalimat selanjutnya.
Anak-anak, Bapak Ibu dan saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terpujilah Kristus Yesus yang sudah memberkati kita dalam ibadah Paskah ini. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, doa berkat. Baik, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan menyambut berkat Tuhan berupa makanan dan minuman yang sudah dipersiapkan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, mengucapkan syukur kepadamu Tuhan atas segala berkat kebaikan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terlebih pada pagi siang hari ini, kami bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan di dalam pelayanan sektor 9 JPIB Jemaat Immanuel Batam pada hari ini, bagian dari firman-Mu Tuhan. Dan sekarang tibanya saatnya kami untuk menikmati berkat jasmani yang sudah disiapkan oleh panitia ya Tuhan. Agar kiranya Tuhan berkat jasmani ini boleh menjadi kekuatan yang baru bagi tubuh kami dalam kami menjalankan aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menyambut berkat-Mu. Amin.
Pak Yan. Pak Yan. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan bubar dulu ya. Untuk makan tahan sebentar, kita foto dulu bersama, baru kita adakan makan siang. Mumpung masih lengkap. Bu Diana kemana? Foto dulu kita. Mari Bapak Ibu, semua ke depan. Ya siap.